teman-teman satu aspal se-Indonesia, selamat pagi untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Nah, teman-teman, hari ini tanggal 14 Desember ya 2022. Ini sekarang sekitar jam 8 pagi ya. Belum ngebit nih, masih main sama anak ya. Ini lihat anak mau ikut belajar jadi komentator ya, ngoceh-ngoceh. Dalam kesempatan ini ya kemarin sih gue ngebit, nanti gue akan share pendapatan ya di tengah-tengah video atau di akhir video nanti kita lihat aja yang mana yang akan di share pendapatannya. Tapi ada beberapa pertanyaan maupun pernyataan yang akan bisa gue sampaikan, mungkin akan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Kalau bermanfaat, kalau nggak bermanfaat ya skip aja, tinggalin aja. Karena gue sadar diri channel ini dibesarkan oleh teman-teman ojol semua. Jadi gue nggak perlu botak kayak begini. Cuma karena kalah bola gitu ya, terus pengen jadi komentator bola gitu. Ngojek aja pengetahuannya masih sangat cetek dan dangkal, apalagi pengen jadi komentator bola yang tentunya harus memiliki pengetahuan yang luar biasa ya. Dulu gue pernah juga mempelajari tentang sports ya, bola itu. Bahkan gue pun sampai pusing juga ya, muncul pemain lain dan ini itu. Gue juga melihat orang-orang yang ada di televisi itu ya, mereka begitu tahu banget. Jadi mereka emang benar-benar tuh mencurahkan waktu dan hidup mereka itu untuk mengamati sepak bola, bukan dengan ngojol terus pengen sepak bola prediksinya meleset terus botak kayak begini nih ya kan. Apalagi kalau yang ini botak dibikin stiker ngambek nih, marah-marah. Ditambah lagi yang botak itu katanya sih lagi terapi akun ya, gue nggak tahu udah hari keberapa, tapi kayak gue yakin sih akunnya masih aja lemah ya. Ya, udahlah, lo tuh mendingan fokus ngojek aja daripada ngebotakin rambut, gak ada manfaatnya juga ya kan. Oke, gue akan menjawab pertanyaan yang pertama nih ya. Namanya Bang Yosep Alfa. Dia bilang, "Bang, setelah offbeat hampir beberapa bulan karena urus keluarga kemarin, akunnya langsung platinum lagi kah? Apa dari basic? Karena saya lihat kemarin ambil HP dari Gojek." Oke bang, akun tentunya basic ya. Jadi basic terus naik ya, naiknya ke gold ya. Di sini bisa dilihat, gue akan share pendapatan. Jadi bukan gue libur, melainkan gue mengurangi jam ngebit ya untuk lebih menjaga keluarga aja. Di bulan Oktober ya, kalian bisa lihat di sini tanggal 1 sampai 31 Oktober gue dapat 4.077.100 rupiah ya. Jadi ini dengan segala keterbatasannya lah, kalian bayanginnya 31 hari itu ya cuma dapat 4 juta. Ini UMR pun di bawah gitu ya kan. Kalau kerja sampingan sih mending ya, masih ada pemasukan lain. Ini enggak, tapi itulah berkat yang harus kita syukuri bahwa gue mampu bertahan dengan kondisi seperti itu. Lalu tentu di bulan Oktober kan basic ya. November ya pasti basic, dengan penghasilan segini udah bisa ketahuan lah ini pasti basic gitu ya. Dan di bulan Novembernya ya sedikit kerja keras membuahkan hasil. Ini dapat 7.058.600 ya dalam 30 hari dapat segini ya, berarti kurang lebih hampir 250.000 ya, atau bisa dibilang ya 230 ribuan lah. Itu sesuatu yang cukup ya, karena menurut gua ya, standar hidup untuk di Jabodetabek itu kalau bisa sih minimal 200.000 sehari rata-rata. Jadi 6 juta ke atas itu penghasilan ojol di Jakarta itu udah cukup aman untuk hidup terus berlanjut, meskipun kita nggak akan kaya harta ya. Nah, untuk detailnya kalian bisa lihat di sini ya. Ini sekarang jam 8 pagi. Gue akan login dulu ya akunnya nih. Sorry, ada kesalahan nih ya. Nah, ini jam 8 pagi ya, tanggal 14 Desember, kita login. Wah, nge-lag juga ya. Ini versi 1321 ya. Kalian bisa lihat di sini. Ada pesan, kita tutup aja langsung ya. Nah, ini ya akun gue gold, namanya Ignatius Putranto ya tentunya. Nih, partner gold 1 sampai 31 Desember, poin gue udah 19.950 ya, performanya 89, rating 4,98. Ya, begitu aja sih ya. Jadi kalau langsung platinum enggak bang, tapi bisa dari basic langsung platinum, bisa dari platinum langsung basic, bisa dari
basic ke silver terus ke gold ke platinum bisa, dari platinum ke gold ke silver ke basic juga bisa. Pokoknya itu level itu bisa aja lah, setiap bulannya pasti akan ada yang namanya perubahan gitu ya. Oke, yang berikutnya lagi langsung aja ini. Ada yang ngasih pernyataan sih, Bang Zahir Vlog ya. Dia bilang, hajar terus bang, jangan kasih kendor orderannya di saat hujan, salam hiji aspal. Nah, kalau gue sih ya mendingan gue offline lah, ngopi, jajan gitu ya kan, banyak-banyakin aja, ngabis-ngabisin duit, menikmati masa gitu ya, masa dimana akun kita tuh ada di bawah. Karena nanti kalau akun kita ada di atas itu akan ada yang namanya kesulitan tuh untuk menikmati hal-hal seperti itu. Jadi ngapain gue hujan-hujanan, biarin aja nih buat si botak aja yang lagi terapi akun, suruhlah dia hujan-hujanan, ngodok gitu ya, pakai jas hujan. Gak usah malu lah, gak usah munafik, masuk aja ke Goret Instan juga nggak apa-apa ya kan. Banyak Goret Instan, ada di stasiun Bekasi, di stasiun Bogor, stasiun Pondok Ranji, stasiun Tanah Abang, Sudimara. Banyak lah, ada di mana-mana gitu ya. Yang gue tahu, kalau di Bekasi itu dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Kalau di Bogor gue pernah tahu pesannya juga ada jam 7 pagi sampai jam 23 gitu ya. Wah, itu luar biasa banget. Goret instan selama 16 jam ya. Jadi daripada lu di luar sok-sok hebat, aduh, nangis lagi nih. Oke, kita lanjut ya. Anak gue udah dibawa masuk. Mungkin dia terlalu resah, terlalu banyak ngoceh kali ya. Nggak penting kata anak gue, ini ngomong apaan sih, nggak jelas. Gue aja nggak bisa ngomong, cuma bisa AO doang. Kita lanjutkan. Tadi goret instan ya. Jadi nggak usah so hebat gitu ya, ngebit di luar biar kuat. Nanti kalau goret instan mulu nggak dapat apa-apa. Lihatlah, gue kemarin juga goret instan kok berhari-hari, dan sekarang ya lumayan. Meskipun orderannya biasa aja, tapi sesuai dengan yang gue bilang, standar hidup itu 200.000 ya. Berarti kita dapat 200.000 ke atas tuh udah cukup sehat akunnya kalau menurut gue ya. Nggak tahu sih kalau menurut lo ya, bisa silakan aja tuliskan di kolom komentar gitu. Logikanya aja, kalau goret instan tuh ada 16 jam, ya seenggaknya 12 sampai 16 orderan tuh bisa dapat. Daripada lo sok yes banget gitu ya di luar dengan keegoan lo, ke sok tawan lo, padahal lo nggak tahu apa-apa gitu ya kan. Gue nggak bilang siapapun ya, ini banyak teman-teman di grup gue juga banyak yang seperti itu. Dan nanti akan gue sambungkan dengan pernyataan yang berikutnya lagi nih. Yang berikutnya lagi ada dari Bang Gunawan nih, teman gue. Bang, akun saya diserang gosen mulu-mulu dah 2 hari. Padahal sebelumnya dominan goret. Minta saran dan tipsnya dong subes. Ya gampang aja sih bang, kalau lo nggak mau gosen, ada 2 cara. Pertama, lo jangan online di jam gosen. Jam gosen itu jam berapa sih? Ya menurut gue ya, nggak tahu menurut yang lain. Menurut gue di Jabodetabek itu jam gosen jam 10 pagi sampai jam 18.00. Jadi dalam waktu 8 jam itu gosen akan merajalela ya, Tokopedia gitu, Goto. Itu akan merajalela ya, jelas aja. Itu akan membuat kita yang biasa main goret kesulitan. Kenapa? Karena ya orang-orang yang biasa nyortir itu, mereka akunnya juga ada yang kena suspend, ada yang dalam posisi masuk order, kemudian dia masih harus cancel dulu, selisih berapa detik. Nah, apalagi kalau nanti akan diadain yang namanya tombol on off pilih layanan di Jabodetabek. Ya, kalau sampai ada tombol on off di Jabodetabek, menurut gue pribadi ya, salah sih ya, wajar aja, namanya juga kita mengungkapkan pendapat, benar salah itu di mata orang. Buat gue kalau sampai diterapkan seperti itu akan menjadi sebuah kemunduran bagi Gojek. Tapi kalau memang ternyata seperti itu, gue akan main gosen. Yang akan gue nyalain adalah layanan gosen. Jujur aja, karena kenapa? Bagi gue harus mencari opportunity, ya kan, kesempatan. Dimana kesempatan kita harus ambil di situ. Jangan kita ego, kita pengennya goret, kita pengennya GoFood, ya kan, dengan berharap adanya tombol layanan. Menurut gue sih, lu yang kayak gitu tuh terlalu lemah ya. Mental-mental lu tuh mental-mental karyawan. Gue akun GoFood, gue akun goret, gue akun gosen. Ya, kemarin kan gue udah bilang, ada 5 layanan di Gojek. Dan lu tuh Gojek, bukan
orang delivery makanan, ya kan, bahkan sepiput aja udah ada layanan paketnya juga kok. Jadi kita harus siap lah dengan perubahan-perubahan yang dinamis, ya kan. Jangan lo terus bercerita-cerita kayak gitu, karena kalau kayak gitu tuh kelakuan lo tuh kayak mantan, tau nggak? Mantan itu suka jelek-jelekin tapi masih berharap. Nah itu lo semua tuh yang model kayak begitu tuh kayak mantan, ya kan. Jadi untuk menghindari gosen, tadi yang pertama kan menghindari jam gosen. Yang kedua, ketika jam gosen, lo pergi gosen, misalnya lo kan Jakarta. Jakarta tuh luas. Ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kalau lo yakin aku dulu kuat di Goret, ya kan? Misalnya lo ngebitnya pagi nih, ya kan? Lo di wilayah gosen, lo tembak yang jauh, entah itu ke Bogor, ke Depok, Bekasi, ataupun Tangerang. Ketika udah lolos dari situ, ya kan, lo pergi nih misalnya dapat katakanlah argo 50.000 ke atas gitu ya, pakai arah tujuan lo itu. Sekaligus sambil lo nunggu orderan searah itu lo bisa makan dulu, bisa menikmati hidup dulu, bisa jajan dulu seperti yang gue bilang gitu ya kan. Kalau gacor tuh nggak sempet gitu ya, 54 trip, 56 trip, 60 itu nggak sempet makan bos, ya kan. Boro-boro mau makan, ketemu temen aja kabur ya kan, jangankan 40-50 trip, belum 20 trip aja kabur, ada temen itu nggak terima temen. Belum 20 trip, ada yang begitu teman gue ya. Nanti juga mungkin orangnya akan komen ya, kalian lihat aja nanti. Itu ya untuk dua hal kalau menghindari gosen ya. Yang paling efektif sih ya kalian menghindari jam gosen serta menghindari wilayah gosen. Ketika di jam gosen kalian harus menghindari wilayah gosen. Dan itu udah diterapkan oleh beberapa teman gue dan dia berhasil kok. Meskipun satu hari itu mungkin ada 1, 2, bahkan 3 gosen, tapi sisanya sekitar 15-20 orderan tuh goret. Itu nggak jadi masalah. Ya kenapa kita dimasukin gosen di situ ya karena Gojek butuh orderannya segera diantar. Ya kan? Juga teman-teman banyak yang nanya, kapan ada pendaftaran Gojek lagi? Ya kemarin sih udah ada ya di Kemang yang ngambil-ngambil jaket. Itu ternyata itu gosen same day ya, untuk khusus paket doang. Juga ada orang temen gue yang emang gak sabaran pengen ngegojek, akhirnya dia daftar same day. Dia pikir dari same day bisa pindah ke Goret, ternyata nggak bisa ya. Jadi kalau udah satu kali pindah layanan itu nggak bisa. Jadi kalau lo dari Goret ke Gosen nggak bisa balik, dari Gosen nggak bisa juga ke Goret, jadi nggak bisa ya. Kecuali lo naik level lah, upgrade dari Goret ke Gokar, itu bisa, tapi nanti nggak bisa balik lagi. Itu aja. Berikutnya dari teman gue juga nih, Bang Jansen ya, dia nanya delay ini gimana tipsnya untuk di wilayah DKI. Kalau bagi gue delay itu pasti bang, tapi anyep itu hanyalah mitos. Delay itu kemungkinannya adalah tidak ada orderan yang sesuai dengan karakter kita. Bang Jansen pernah gue tampilkan video wawancaranya, dia selalu di atas 30 trip tiap hari. Ya Gojek benar-benar mencarikan orderan yang emang deket-deket doang bang, khusus buat lo. Meskipun gue tahu sih lo kalau masuk GoFood yang jauh juga lo bakal ambil gitu, tapi Gojek itu sistemnya begitu bang. Semakin banyak orderan lo selesaikan, akan semakin dekat jarak orderan yang lo antar, dan lo akan semakin cepat mendapatkan trip untuk mengejar penghasilan orang-orang yang main jauh. Sebaliknya, orang-orang yang main jauh meluangkan waktu mereka untuk ngopi, ngerokok, dan lain-lain sampai dapat yang jauh. Itu juga mereka harus mengejar orang yang udah banyak lah gitu tripnya ya, katakanlah. Logika sederhananya seperti itu. Yang penting ya paling pertama adalah kita pulang sehat dulu ya, karena sehat itu sangat mahal lah. Meskipun ada BPJS, ya memang dengan lo BPJS, keluarga lo di rumah nggak butuh makan dan minum. Kan pasti butuh ya. Makanya janganlah, untuk kesehatan itu harus dijaga. Nah, ada juga yang nanya untuk tips sehat. Kalau kalian menganggap gue sehat dan kuat ya, kebiasaan gue itu cuma satu sih sebenarnya. Memperbanyak jajan. Udah. Dimanapun gue berhenti, gue jajan. Entah itu somai, entah itu bakso,
bahkan warkop, Indomie, kemudian bubur kacang hijau, nasi goreng ya kalau malam, makan ayam juga, minum juga banyak, es kopi bisa 3 4 5 gelas, tapi air putihnya juga banyak ya, minimal 3 liter lah. Ini untuk menyeimbangkan supaya nggak terlalu parah lah gitu ya kan. Yang terakhir ya, supaya nggak terlalu kelamaan, di awal jalan retak, habis dibom apa habis kena gempa, itu jalanannya emang udah begitu bang di sini. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya dengan keadaan seperti itu ya, kita pasrah-pasrah aja sih bang kalau gue ya. Gue sampai lupa, gue belum share pendapatan ya. Jadi share pendapatannya di akhir video ini ya. Nah sebelum di akhir video ini, kalian bisa lihat di sini. Ini salah satu punya teman gue, tanggal 12, 255.800. Order selesai 14, order di cancel, order batal ya 28. Yang batal itu pasti gosen semua, gue yakin ya, karena kalian bisa lihat tuh di terakhirnya itu gosen ya. Nah buat kalian yang merasa anyep, merasa kesusahan order, datanglah ke Jakarta, ke Mangga 2, Pademangan, Kota Tua, Tambora, Angke, dan sekitarnya. Ambillah orderan-orderan itu ya kan, Sedayu, pokoknya sekitar wilayah utara barat hampir ke pinggir laut lah. Orderan di sana banyak dan melimpah. Turunkan ego kalian, ya kan. Jangan sok iye banget. Lo butuh duit tapi sok iye gitu ya kan. Kecuali lo nggak butuh duit, lo butuh layanan, nggak apa-apa. Lo dengan ego lo ya tungguin aja lewat, biarin aja, nggak jadi masalah gitu ya. Oke, gue akan share pendapatan. Tapi ini ada sekaligus juga ada kejadian ya. Share pendapatan sekaligus kejadian. Kalian bisa lihat di sini, gue dapat orderan, nama customernya Intan ya, dari Blended Laundry. Catnya di sini kalian lihat. Ya, gue ke atas. Gue dapat orderan jam 10.39, ya kan. Udah gue cat sesuai biasa aja. Akhirnya dia jawab oke. 1 menit kemudian dia bilang masih lama nggak ya kira-kira. Nah di jam 10.42 gue jawab saya udah sampai. Dia bilang oke, udah gue fotoin lokasinya. Ya kan, 4 menit kemudian di jam 10.47 dia baru jawab oke. Ya udah dengan gitu 1 menit kemudian gue jawab lah, masih lama nggak ya kira-kira. Dia langsung jawab, enggak, ini saya di depan. Tapi gue udah kesel duluan, makanya gue kabur ya kan, bisa lihat. Ini gue mau batalin. Tapi gue masih harus nunggu sekitar 2 menit lagi. Kenapa yang kayak gini-gini harus gue batalin? Karena kebiasaannya. Ini kita lanjutkan, kejadiannya udah semalam. Nah, ini mau batalin gue, tinggal 11 detik lagi. 11 detik gue akan lihat dulu chatnya ya. Dia bilang, oke, di mana, masih lama nggak? Gue bilang 1 menit lagi aja. Tapi ternyata ya gue cancel ya dengan keterangan pelanggan tidak ada di jam 22.53. Di sini kan bisa lihat poinnya 1.900. 12 dari 12 orderan dengan penghasilannya 217.200 ya, itu cancel di jam 22.53, artinya 14 menit ya, masuk 22.39. Padahal sebenarnya ini arah pulang ya, ke Pertanian Selatan itu, ke Klender itu arah gua pulang. Kenapa gua cancel ini customer ya? Karena gua tuh kesel banget. Keselnya kenapa? Ya orang baru OTW udah ditanya-tanya, masih lama nggak kira-kira ya kan? Ketika kita sampai, dia lama. Artinya kan dia sendiri yang memperlambat. Ya gue kerjain lagi. Kenapa? Ya gue udah sering bilang, driver Gojek adalah bos, ya kan? Bos bekerja sama dengan bos Gojek juga, ya kan? Perusahaan Gojek adalah bos, kita mitra adalah bos. Kita bekerja sama melayani klien. Klien kita siapa ya? Pelanggan tadi ini, namanya si Intan ini. Kalau dia nggak baik, ngapain kita layanin? Kan lebih baik kita tinggalkan customer itu, masih banyak customer yang lain, ya enggak? Jadi masih sesuai standar ya, pendapatan gue sekitar 200.000 aja gitu. Yang penting gue pulang sehat ya. Tadi terakhir di jam 22.50 ya, hampir jam 11 gitu. Ngebitnya jam berapa ya gak jadi masalah lah, itu pagi. Karena gue juga sedang banyak yang agak gue urus ya. Gue akan sedikit share, bukannya gue mau bukannya gue mau mencari simpati gitu ya, enggak. Di sini kalian bisa lihat
foto orang tertidur berbaring. Ini adalah orang tua gue ya, mama gue, nyokap gue. Otomatis gue juga harus ngurus dia, bantu keluarga gue di rumah, entah itu sekedar nganterin baju atau nungguin sementara gitu ya kan. Sakitnya apa ya nggak perlu disebutkan, yang pasti memang gue sedang dalam kondisi yang agak kurang baik. Seperti yang gue bilang, 3 elemen itu body, handphone, dan sepeda motor. Mungkin body gue lagi nggak baik karena dengan banyaknya urusan-urusan tadi. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue minta maaf kalau terlalu banyak ngomong. Hari ini gue akan siap-siap lagi online jam 10 ya, kemungkinan gue online-nya jam 10 sampai jam 10, 12 jam aja. Targetnya dapat ya pokoknya 200.000 ke atas lah ya. Kalian saksikan aja besok untuk videonya karena selalu gue delay 1 hari. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, juga tentunya yang like dan share, apalagi sampai subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Wah, itu gue berterima kasih banget ya. Jangan ada teman gue tiba-tiba japri, "Bang Tio sudah lama banget nggak upload video." Wah, ternyata dia nggak nyalain tombol lonceng. Jadi dia cuma pengen nyumbang subscribe doang ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing ya. Gue nggak pernah memaksa. Cuma kalau untuk kalian yang menantikan itu dan juga kalian memang peduli terhadap gue berterima kasih banget yang sebesar-besarnya. Gue bukan apa-apa tanpa kalian, dan gue akan terus membicarakan tentang ojol ini ya. Kalian juga bisa aja kalau mau DM gitu ya, tapi gue tidak akan pernah speak up ya kan, mengkritik Gojek itu gue nggak akan pernah, karena gue nggak mau kayak si botak nih ya kan, yang cuma ngeritik Gojek, tapi ketika demo nggak ada. Aduh, itu mah tong kosong nyaring bunyinya ya kan, dengan alasan takut akunnya kenapa-napa. Padahal Gojek itu ada aturannya. Menyampaikan pendapat itu adalah demokrasi dan bebas. Kecuali lo mengintimidasi sesama teman lo, baru itu nggak boleh. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan agar bisa mencari rezeki setiap harinya, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan. Meskipun buntu, kita harus tetap semangat.